pertama, jangan panik. Kenapa jangan panik? Dengan jangan panik maka kita bisa berpikir jernih, cara menyelamatkan diri, melindungi diri, dan mengevakuasi secara mandiri dengan baik, dan sehingga kita tidak terjadi korban. Yang kedua adalah menyelamatkan diri kita dan baru membantu yang lain. Selamatkan diri kita dulu, baru membantu yang lain. Kenapa demikian? Karena yang paling utama adalah menyelamatkan diri sendiri sebelum kita membantu yang lain. Yang terakhir adalah peka dan amati lingkungan sekitar dan pastikan jalur keluar terdekat. Selain jalan keluar terdekat adalah jalur keluar yang termudah, bukan tersulit. Ya, cara menyelamatkan diri pertama, ketika di ruangan kita melindungi diri di dalam kolong. Yang pertama ada drop, yaitu kita masuk ke kolong meja. Dan kedua, cover. Nah, cover ini posisinya adalah seluruh setengah badan kita tercover, terlindungi oleh meja tersebut, dan hold on, yaitu seluruh badan kita masuk ke dalam kolong meja dan melindungi kepala dan tengkuk leher kita. Seperti ini. Tangan kanan atas dan leher kita di bawah, di belakang, dan melindungi tengkuk leher kita. Kemudian selain itu, setelah menyelamatkan diri juga selain pakai tangan juga bisa menggunakan peralatan yang ada di sekeliling kita, misalnya dengan tas, ya, dengan laptop, ataupun ada kursi. Ya, kita juga bisa menggunakan kursi. Nah, beda dengan menggunakan laptop. Kalau dengan kursi, maka posisi kita ketika menyelamatkan diri saat terjadi gempa, maka posisi kita adalah posisi jongkok, dan kursi itu dibalik dan untuk menutupi dan melindungi kepala dan telungkup leher kita. Tadi kita sampaikan bahwa ada caranya melindungi kepala dan telungkup leher, yang kemudian kita bisa menyelamatkan diri dengan menggunakan kursi, dan yang lain bisa juga menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita, misalnya dengan tas ataupun laptop dan sebagainya. Yang pertama, ketika terjadi gempa adalah menghindari jendela dan dinding, ya. Kemudian tetap berada di dalam gedung, artinya tidak panik, lari terbirit-birit sehingga kita terjebak dalam situasi yang tidak baik. Yang ketiga adalah jangan gunakan eskalator atau lift, karena pada saat gempa biasanya terjadi pemadaman listrik. Nah, ini mengkhawatirkan ketika evakuasi menggunakan lift atau elevator, maka bisa terjadi pemberhentian secara mendadak, dan ini akan merugikan bagi kita dan membahayakan bagi kita. Dan yang keempat adalah jika kita terjebak di dalam gedung, usahakan tetap dalam kondisi tenang dan tidak panik. Tentunya kita berlindung dari bahaya-bahaya seperti runtuhan-runtuhan. Kemudian kita memposisikan di ruang terbuka, ya, di lapangan, dan tidak di dalam gedung, gitu kan. Nah, setelah itu cara menyelamatkannya pun juga menyelamatkan diri dengan menutupi kepala dan leher telungkup belakang kita. Pertama, simak informasi dari berbagai media mengenai peristiwa banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Nah, menyimak di media, teman-teman semuanya bisa melihat media sosial, media televisi, dan sebagainya. Dan yang kedua, jika terjadi banjir, lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Dan ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang. Dan yang keempat, ketahui risiko banjir bandang di wilayah Anda. Dan yang kelima adalah jika harus bersiap untuk evakuasi mandiri, amankan rumah dengan menempatkan perabotan di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Dan yang keenam, matikan semua jaringan listrik, cabut alat elektronik yang masih terhubung dengan listrik. Dan selanjutnya, jika ada perintah evakuasi untuk meninggalkan rumah,
jangan berjalan di arus air karena bisa menyebabkan jatuh dan terseret arus. Selanjutnya yang ke-8, jika harus berjalan di air, berhati-hatilah dengan meminjak objek yang tidak bergerak dan gunakan tongkat untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. Dan yang ke-9, jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir karena ini juga akan membahayakan dan merusak kendaraan kita dan membahayakan untuk kita juga. Dan yang terakhir adalah waspadai saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena banjir bisa datang tanpa peringatan. Saat terjadi kebakaran, maka cara menyelamatkan diri adalah pertama, yang paling utama adalah jangan panik. Yang kedua, matikan peralatan listrik yang masih tercolok dengan di listrik. Kemudian lindungi saluran pernafasan. Dan yang keempat, ikuti petunjuk evakuasi. Dan kelima, jangan sampai terjebak di dalam keramaian saat terjadi kebakaran. Kita perlukan di setiap keluarga adalah tas siaga. Tas siaga ini bukan berbentuk seperti tas, tapi konsepnya tas, tapi kita bisa menggunakan wadah yang lain, tempat yang lain seperti kontainer box. Nah, itu kita siapkan dan kita labelkan sebagai tas siaga kita semuanya atau tas siaga keluarga kita. Tujuannya sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat umum. Pertama adalah surat-surat penting seperti ijazah, kemudian surat tanah, kemudian surat kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pakaian. Nah, pakaian kita siapkan cukup untuk maksimal untuk 3 hari. 3 adalah makanan ringan. Nah, ini makanan ringan penting. Kenapa? Karena untuk asupan ketika saat kita mengevakuasi secara mandiri, maka makanan siap saji, makanan ringan bisa kita buat asupan sementara. Kemudian air minum. Dan lanjutnya adalah kotak obat-obatan. Ini untuk ketika kita menyelamatkan diri dan terjadi luka-luka, maka untuk sementara kita bisa mengobati secara mandiri. Dan selanjutnya adalah uang. Kenapa uang? Karena uang adalah untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kebutuhan kita saat mengevakuasi secara mandiri, kebutuhan kita bisa terpenuhi. Selain untuk membeli barang, kita itu juga bisa untuk alat transportasi kita. Yang kemudian selanjutnya adalah fluid. Nah, ini alat bantu bagaimana ketika kita mengevakuasi diri secara mandiri, dan apabila terjadi apa-apa kita bisa membunyikan peluit itu sebagai tanda bahwa kita berada di posisi di tempat itu. Kemudian masker ini untuk melindungi kita yang pada saat terjadi bencana, sehingga kita terhindar dari udara atau debu-debu yang mengganggu pola pernafasan kita, sehingga kita bisa terselamatkan dan tidak terganggu oleh debu dan menimbulkan sebuah penyakit untuk kita semuanya. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, perlengkapan mandi. Ini penting. Nah, perlengkapan mandi untuk secukupnya untuk satu keluarga, sehingga kebutuhan kebersihan kita, kesehatan kita bisa terpenuhi dengan memenuhi perlengkapan mandi.